Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Puspitasari. Saya Nimatul Rahma. Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil materi kami yang berjudul taksonomi hewan. Taksonomi hewan yaitu pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup termasuk yang pertama itu ada orang hutan. Orang hutan Pongopimeus adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan, kadang coklat, yang hidup di Indonesia dan Malaysia. Mereka memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Orang hutan berukuran 1-4 meter untuk jantan, yaitu kira-kira 2 atau 3 kali ukuran seekor gorila. Yang kedua itu ada bison. Bison antigus adalah kelompok mamalia berkuku genap. Mereka membentuk genus bison dari subfamili bovina dan famili bovida. Bison tinggal di bagian utara bumi. Bison Amerika tinggal di Amerika Utara. Mereka hidup hingga berusia 20 tahun dan lahir tanpa tanduk yang dimiliki jantan dan betina. Yang ketiga itu ada kudanil. Kudanil Hippopotamus amphibis adalah mamalia dari keluarga Hippopotamidae yang berukuran besar, berasal dari Afrika. Kudanil memiliki tubuh yang besar dan berat, serta kulit kelabu gelap. Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kudanil tinggal di Afrika. Yang keempat ada unta. Unta atau onta, Camelus bactrianus, adalah 2 spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus, atau satu berpunuk tunggal Camelus dromedarius, satu lagi berpunuk ganda Camelus bactrianus, yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30-50 tahun. Yang kelima ada jepara. Jepara Giraffes camelopardalis adalah mamalia berkuku genap endemi Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Habitat aslinya melingkupi area dari Kat sampai dengan Afrika Selatan. Yang keenam ada kuda laut. Kuda laut Hippocampus denis adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Cynathidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm untuk spesies Hippocampus denis sampai 35 cm. Ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Yang ke-8 ada kanguru. Kanguru Marcopus argalis, habitatnya daerah dan daerahnya persebarannya di Australia. Mempunyai 2 kaki belakang yang kuat. Telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru bisa melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tapi mereka bisa melompat hingga kecepatan menjadi 70 km per jam. Harapan hidup kanguru sekitar 9-18 tahun. Walau kadang-kadang ada kanguru yang bisa bertahan hidup hingga 28 tahun. Makanannya yaitu rumput-rumputan. B. Bagian utama hewan dan fungsinya. Yang pertama, kucing. Kucing banyak dipelihara karena bentuknya yang lucu. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian, kepala, badan, dan anggota tubuh. Kucing memiliki 1 hidung dan 1 mulut. Kucing memiliki 4 kaki. Setiap kaki memiliki 4 jari. Setiap jari memiliki kuku yang tajam. Kuku pada kaki kucing berguna untuk mencengkram mangsa. Yang kedua, burung elang. Kegunaan bagian-bagian tubuh burung elang: yang pertama, berlubang telinga untuk mendengar. Yang kedua, mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, sayap untuk terbang, paruh untuk makan, ekor untuk keseimbangan, kaki untuk berjalan dan bertengger.
Yang ketiga, ikan. Ikan kegunaan bagian-bagian tubuh ikan. Yang pertama, mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, perut untuk mengolah makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nikmatur Rahmah. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi hewan. Yang pertama ada kelompok vertebrata, yaitu jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni ikan atau Pisces, amfibi, reptil, burung, dan hewan menyusui. Kemudian hewan invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Struktur morfologi, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah hewan invertebrata lebih sederhana jika dibandingkan dengan hewan jenis vertebrata. Hewan yang termasuk dalam golongan hewan invertebrata antara lain, yang pertama filum Protozoa, yaitu hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Bentuk tubuh protozoa sangat kecil, yaitu berkisar antara 10 sampai 50 mm. Tetapi ada juga yang memiliki bentuk tubuh hingga 1 mm. Filum Porifera atau hewan berpori, yaitu hewan air yang hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Kemudian ada filum Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamai cnidosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. Kemudian filum Stenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori di hampir seluruh tubuhnya. Pori tersebut dapat menimbulkan racun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa atau musuhnya. Kemudian filum Platyhelminthes atau cacing pipih, yaitu hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh pipih dan tidak bersegmen. Cacing pipih ini pada umumnya hidup di sungai atau laut, danau, ataupun sebagai parasit di tubuh organisme lain. Kemudian ada cara hewan mempertahankan dirinya dari musuh. Yang pertama, bunglon. Bunglon melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ketika hewan ini berada. Kemampuan bunglon mengubah warna kulitnya disebut mimikri. Kemudian ada hewan walang sengit. Walang sengit merupakan hama bagi tanaman padi. Cara walang sengit melindungi diri dari musuhnya yaitu dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Kemudian ada hewan walang daun. Walang daun hidup pada tumbuhan yang berbentuk dan berwarna daunnya mirip dengan tubuh walang daun. Dari bentuk dan warna daun tumbuhan itulah makanya walang daun mengadakan penyamaran sehingga sulit dikenali. Kemudian ada harimau. Harimau, anjing, dan singa melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan kuku dan gigi yang tajam. Kemudian ada sapi. Sapi, kerbau, kambing, dan kijang adalah hewan-hewan yang memiliki tanduk. Dengan tanduk itulah hewan-hewan ini melindungi dirinya dari musuh. Kemudian ada kalajengking. Kalajengking, kelabang, dan lebah melindungi diri musuhnya dengan cara menyengat. Hewan-hewan penyengat tersebut mengeluarkan bisa atau racun yang dapat membunuh ketika menyengat musuhnya. Yang terakhir ada ular. Ular adalah hewan yang melata. Ada ular yang berbisa dan ada pula yang tidak berbisa. Ular berbisa melindungi diri dari musuhnya dengan menggigit musuhnya sambil mengeluarkan bisa. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.